الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan segala nikmat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Makalahnya sudah dibagi apa tadi? Suka nih. Ya. Ya. Sambil menunggu makalah dibagi, ya, kita mulai kajian kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan terkait pembekalan seputar ruqyah syar'iyyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang bagaimana membentengi diri dan keluarga dari gangguan syaitan. Betul nggih? Maka kita lanjut kepada poin I. Ya, poin apa? I. Halaman 3. I. Mengenal penyakit. Mengenal penyakit. Sudah sambil di yang sudah pegang monggo bisa dibuka di halaman 3. Mengenal penyakit. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Kita akan bahas tentang hal ini, ya. Sebelum berlanjut kepada tahap ruqyah syar'iyyah, maka idealnya seorang peruqyah harus mempelajari tentang dasar-dasar ilmu tentang penyakit yang diderita oleh pasien. Ya, sebagai gambaran umum bahwa sakit yang menimpa manusia disebabkan 3 jenis. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa sebab-sebabnya seseorang sakit itu ada 3 jenis, ada 3 sebab. Pertama adalah sakit fisik. Napa Pak? Sakit fisik. Itu sakit yang disebabkan karena rusaknya sebagian anggota badan atau tidak berfungsi dengan baik, ya. Jadi entah itu karena pola hidup atau pola makan atau pola istirahat yang tidak sehat, yang tidak teratur, ya, atau sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang kurang sehat, ataupun sebab-sebab yang lainnya, atau mungkin karena sebuah kejadian, pernah jatuh, ya, kepleset atau kena benturan atau kecelakaan atau hal-hal yang lain, ya, maka proses pengobatannya dilakukan oleh siapa? Dokter, herbalis atau terapis. Sebagai contoh misalnya orang kena penyakit ginjal, penyakit liver, paru-paru, jantung dan sejenisnya, di mana itu adalah murni fisik. Maka ketika murni fisik, maka penanganannya adalah fisik. Ya. Apakah ruqyah bisa? Nanti kita jelaskan. Ruqyah itu bisa, ya, tapi harus dilakukan ikhtiar dulu secara fisik. Yaitu datang ke dokter atau herbalis atau terapis. Mungkin ada sebagian orang yang mungkin, ya, ada yang anti dengan rumah sakit atau nggak mau ke dokter.
Yang penting ada ikhtiar, yaitu apa, mungkin dia pakai herbal atau ke terapis, nggak mau dengan obat kimia, ya dia dengan bekam misalnya, atau dengan madu, atau dengan gamat dan sejenisnya, ya. Nah, yang penting ada ikhtiar lahir. Ikhtiar lahir maksudnya ikhtiar apa, Pak? Yang fisik, ikhtiar yang nampak, yang dilakukan, ya. Jangan sampai sakit kepengin sembuh tapi nggak mau berobat, ya, maka ini kan nggak tepat, ya. Ada gambaran ya Bapak Ibu. Nah, nomor 1 itu. Kedua, sakit psikologis, yaitu sakit yang disebabkan karena gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan, ya. Jadi ada penyakit-penyakit fisik yang asalnya itu dari psikologis. Kalau dalam dunia medis namanya psikosomatis. Nama apa? Psikosomatis. Jadi dia depresi atau stres karena mungkin masalah rumah tangga, atau problem dengan tetangga, atau punya masalah dengan orang tua atau dengan anak, atau korban KDRT, atau korban pembulian, atau korban LGBT. Pokoknya banyak sebab di mana gangguan psikologis ini menyebabkan hormon-hormon itu keluar. Nah, hormon-hormon ini akhirnya kan entah hormon ataupun zat-zat yang di dalam tubuh itu keluar, seperti HCl. HCl itu asam lambung. Nah, kalau orang banyak pikiran, mikiri utang, mikiri pekerjaan, mikiri mantan, gitu Pak. Mantan sih mikiri mantan, Pak. Dan mikiri-mikiri yang lain, asam lambung naik. Nah, asam lambung ini menjadi sebab penyakit-penyakit yang lain muncul. Ketika asam lambung itu bisa ke organ-organ yang lain, ya ini bisa menjadi penyakit fisik seperti itu, ya, bisa menjadi penyakit fisik. Atau penyakit psikologis itu mungkin tidak menyerang fisik, tetapi kejiwaannya yang kena, akalnya yang terganggu, ya, akalnya yang terganggu. Nah, kalau akal ini terganggu, ya, maka problem ini ditangani oleh psikolog atau psikiater. Bedanya apa? Kalau psikolog berarti kan ahli psikologi. Ini menangani misalnya orang-orang yang terkena gangguan psikologis tapi tingkatnya ringan atau ringan agak ke atas, ya. Dimana orang-orang ini masih bisa diajak komunikasi, sehingga nanti ada terapi-terapi khusus, ya, untuk meningkatkan sugestinya, untuk meningkatkan motivasi atau meningkatkan fokusnya. Nanti ada terapi-terapi khusus oleh psikolog. Ya, bahkan psikolog ini kan dia memang belajar khusus di bidang itu, ya, sehingga psikolog ini akan dengan cepat bisa menganalisa, bisa menyimpulkan ini orang kenapa, punya problem apa. Misalnya anak punya masalah, dia nggak mau cerita ke orang tua, ya, orang tuanya nggak bisa memancing anak itu, padahal anaknya sendiri, ya, nggak mau cerita ke orang tua. Anaknya nggak mau cerita ke orang tua karena ada sebab tertentu, misalnya mungkin takut dimarahi orang tua, atau kurang dekat dengan orang tua, atau hal-hal yang lain. Nah, orang tua yang membesarkan, ibu yang melahirkan itu gak bisa ngorek. Tapi ketika psikolog pripun, Pak? Karena memang ahlinya yang mempelajari, bisa mengorek keterangan, mengorek kenapa sih dia kok perilakunya jadi begitu. Mengapa tantrum, napa niku tantrum, Pak? Sering ngamuk, ya. Sering banting sesuatu. Nah, orang tuh yang nggak paham, oke, kesambet jin, ya. Undangna
Ustadz Agus gitu. Padahal anak itu nopo ada problem di sekolah, dia dibully misalnya, ya dikit-dikit jin. Ya, jangan dulu, jangan langsung kesimpulannya jin dulu. Bisa jadi dia ada problem psikologis. Nah maka ditangani oleh psikolog. Nah kalau nanti tingkatnya menengah dan parah, ya tingkatnya akut atau sudah berat, maka nanti ranahnya ditangani oleh psikiater. Psikiater itu ahli kejiwaan, jadi dokter umum yang dia mengambil spesialisasi di bidang ilmu kejiwaan. Dan nanti terapi-terapinya ya ada yang menggunakan obat-obat penenang karena sarafnya yang perlu ditenangkan seperti itu. Nah, ini seringkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit-penyakit fisik atau psikosomatis, bahkan penyakit kejiwaan itu terkadang gangguannya atau indikasi-indikasinya itu kadang sangat mirip dengan gangguan jin. Maka kita sebagai orang tua itu juga perlu tahu, oh kalau begini kira-kira seperti apa ya. Nah kita perlu tahu membedakan kalau gangguan jin itu seperti apa ya. Nah kita kan pernah jelaskan dulu indikasi gangguan jin. Ada poin A, gangguan di malam hari, ada 13 poin. Ada poin B, gangguan di siang hari, ada 13 poin. Nah itu yang bisa membedakan nanti anak ini terkena gangguan jin atau tidak dari poin-poin tadi itu. Nah untuk mengecek secara lebih valid maka dengan diruqyah itu. Tapi sebelum diruqyah maka peruqyah itu menganalisa ini kira-kira penyakit fisik atau psikologis atau gangguan jin seperti itu. Nah baru yang ketiga ini sakit karena gangguan jin ya, yaitu sakit yang disebabkan karena gangguan jin. Maka inilah yang dilakukan ruqyah syariah oleh seorang peruqyah. Nah jadi secara spesifik ruqyah syariah ini untuk menangani penyakit-penyakit batiniah yang karena gangguan jin dan sejenisnya ya, ain, hasad, sihir, santet dan sejenisnya, itu lebih spesifik ke situ. Nah, apakah bisa penyakit fisik atau penyakit psikologis dengan ruqyah? Bisa. Ini kan pernah ditanyakan beberapa pertemuan yang lalu ya. Bisa. Cuma nanti ada beberapa yang nanti poin yang akan kita jelaskan. Kita jelaskan dulu bahwa begini ya. Ruqyah itu apakah bisa untuk penyakit fisik? Bisa. Coba Bapak Ibu kembali di halaman 2. Di halaman 2 itu hadis yang bagian atas. Ya. Hadisnya sahabat Jabir bin Abdullah, di mana ada salah seorang sahabat yang tersengat kalajengking. Yang akhirnya bagaimana? Solusinya apa? Di ruqyah. Ada gambaran Bapak Ibu? Tersengat kalajengking itu gangguan jin apa fisik apa psikologis? Fisik. Iya. Tapi bisa dengan ruqyah, menunjukkan bahwa itu sakit fisik loh, ya. Tapi bisa dengan ruqyah. Dan nanti kalau Bapak Ibu buka bagian paling belakang sendiri, itu ada 6 hadis yang saya tuliskan di situ. Doa-doa ruqyah yang dari hadis Nabi itu kalau Bapak Ibu nanti cermati satu-satu itu ya, di mana hadis yang pertama Nabi ya mengalami sakit, kemudian
datang malaikat Jibril untuk meruqyah. Ya. Ketika coba kita simak dialognya. Ya, malaikat Jibril bertanya, "Ya Muhammad ishtakait, wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Sakit apa yang dimaksud, Pak? Fisik. Jadi beliau kelihatan kayak raut muka beliau itu seperti seseorang yang menahan sakit, kelihatan. Nah, bisa ditangkap dari raut muka tersebut atau gestur atau bahasa tubuh Nabi yang orang yang tidak sehat. Orang meriang kalau sehat kan beda nih, Pak. Kalau kita ngelihat tetangga kita kemulan, biasanya nggak pakai sarung, nganggo temen-temennya nganggo jaket, nganggo kaos kaki, sarungan, ketuan. Loh, jenengan meriang nopo? Nah, berarti kan langsung nopo, Pak? Orang peronda. Jadi orang nggak kopi. Kalau orang sakit dengan orang sehat kan kelihatan, gimana? Nah, malaikat Jibril nangkep bahwa Nabi sedang tidak sehat. Ditanya, "Istakit ya Muhammad, apakah engkau sakit ya Muhammad?" Nabi menjawab, "Iya benar." Langsung diruqyah. Berarti itu ruqyah untuk membawa penyakit fisik. Dan semua hadis tadi itu adalah untuk fisik. Jelas sih Bapak Ibu? Nah, jadi ruqyah itu tidak hanya untuk gangguan jin, tapi juga untuk penyakit-penyakit fisik, ya. Termasuk penyakit-penyakit yang diderita oleh banyak orang sekarang, ya. Kayak stroke, kanker, jantung, segala macam. Bisa nggak dengan ruqyah? Insya Allah bisa. Ya. Cuma nanti ada poin yang perlu kita pahami, ya, yaitu apa? Ya. Kalau nanti sakitnya sakit tanggal tua sejen malih niku, Pak. Niku obatnya obat merah. Jelas ya, Pak? Nah, ada perbedaan mencolok antara ya sakit gangguan jin, karena gangguan jin, ya, dengan sakit fisik atau psikologis. Ya, ketika diruqyah semuanya bisa diruqyah. Cuma nanti ada perbedaan yang mendasar. Yang kita harus pahami bahwa pertama adalah ya, sehat dan sakit dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Jelas sih Bapak Ibu? Maka kesembuhan pun dari Allah Ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Jadi Allah Ta'ala memberikan sebab-sebab kesembuhan, itu berupa ikhtiar. Nah, ikhtiar itu ada ikhtiar lahir, ada ikhtiar batin. Ikhtiar lahir kalau sakit fisik berarti kemana? Ke dokter, herbalis, terapis, betul? Tapi ikhtiar batin dengan apa? Doa. Nah, doa itu kan secara umum, dan doa secara khusus namanya nopo? Ruqyah. Jelas ki? Nah, sakit psikologis atau kejiwaan juga sama. Ya, secara lahir harus dilakukan, datang ke psikolog, datang ke psikiater. Kemudian plus doa juga, ikhtiar batin. Doa secara umum dan ruqyah secara khusus. Jelas sih, Pak? Nah, kemudian yang gangguan jin ini, nah maka ikhtiarnya dengan ruqyah. Ya, ikhtiar dengan ruqyah secara batin ruqyah, dan secara lahir dia juga anggota tubuhnya melakukan ruqyah mandiri. Seluruh panca inderanya digunakan untuk ruqyah mandiri. Yaitu matanya untuk melihat mushaf, menghindari maksiat, tangannya, lisannya, semua anggota badannya itu digunakan untuk beribadah, untuk sholat, untuk sujud. Nah, itu ikhtiar lahirnya, dan ikhtiar batinnya dengan ruqyah. Nah, bagaimana perbedaan mendasar ya ruqyah untuk jin dengan ruqyah untuk penyakit?
Jadi begini Bapak Ibu, kalau kan ada 3 poin, fisik, psikologis, dan gangguan jin. Nah, perbedaan mendasarnya begini. Untuk gangguan jin berarti kan itu ada musuh Allah yang ikut campur tangan, yang ikut menyerang manusia, menyerang orang yang beriman. Betul? Sampai di sini bisa difahami, Pak? Maka ruqyah itu sebagai lawan, ya, melawan gangguan-gangguan setan tersebut. Maka di situ bahasa lainnya adalah perang. Gimana? Kita perang melawan gangguan jin, melawan gangguan setan. Ada gambaran Bapak Ibu? Ada gambaran? Maka ketika perang, maka di situ misalnya kayak peperangan fisik kaum muslimin melawan orang-orang kafir, atau Rasulullah SAW dengan para sahabat perang melawan orang-orang Quraisy. Itu kan perang fisik. Ya, perang fisik itu kemenangan ada di tangan siapa? Kemenangan ada di tangan siapa, Pak? Di tangan Allah dong, bukan di tangan yang kuat. Kemenangan di tangan siapa? Di tangan Allah. Tapi di situ peperangan itu sangat mendominasi yang namanya tawakal, ya, ikhtiar, kemudian betul-betul persiapan diri melawan musuh, ya, persiapan diri melawan musuh. Itu ada peperangan, dan kita sedang bertempur melawan syaitan dari bangsa jin. Nanti yang akan menentukan menang atau kalah siapa? Allah Ta'ala. Jadi itu di situ adalah pertempuran, sehingga hasilnya akan lebih langsung kelihatan karena perang di situ. Ada gambaran, Pak? Ada gambaran? Misalnya ini ada kerusuhan, entah tawuran atau demo yang rusuh atau gelut, ya, bacok-bacokan, atau ada begal. Itu kan ketika itu langsung selesai, langsung bisa kelihatan mana yang kalah, mana yang menang. Ada gambaran, Pak? Jadi secara hasil itu bisa lebih kelihatan ketika itu juga. Ada gambaran, Pak? Ada jin masuk, manusia kesurupan. Kan ketika itu perang di situ. Nah, jin itu diusir sampai keluar. Ada gambarannya, Pak? Prosesnya lebih cepat apa tidak dibanding ada orang kena stroke, diruqyah sekali apa langsung sembuh? Kan beda. Jadi beda model. Ada gambarannya, Pak? Ada gambaran gitu. Nah, jadi kalau ketika yang gangguan jin itu berarti kan itu lebih kepada bentuknya itu peperangan. Sehingga perang itu ya hasilnya ketika itu juga kelihatan. Ada orang diganggu kemudian diruqyah, jinnya pergi. Ya, terusir, kelihatan saat itu. Tapi ketika sakit fisik atau sakit psikologis, diruqyah bisa tidak? Bisa. Tetapi hasilnya tidak langsung beda kayak ngusir jin. Gimana? Jin kan langsung keluar, orang langsung sadar. Tapi ketika orang kena penyakit fisik, misalnya kena stroke misalnya, diruqyah, bisa apa tidak? Dengan izin Allah bisa. Tapi tidak langsung kemudian langsung bisa menyat begitu, kan tidak. Tetap proses kauninya itu berlangsung. Proses sembuh itu bertahap, itu berlangsung. Tapi ketika kita ngusir ular, kita ngusir maling, itu kan langsung keluar, proses kauninya lebih cepat. Ada gambarannya, Pak? Nah, itu poin pertama. Secara proses maka akan lebih terlihat lebih cepat, ya, prosesnya kita meruqyah jin, ya, meruqyah gangguan-gangguan jin dibandingkan yang sakit
fisik atau psikologis. Itu pertama. Kedua, bahwa begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita meruqyah orang yang kena gangguan jin, itu lebih tadi saya sampaikan, lebih modelnya kepada perang, di mana hasilnya langsung kelihatan. Dan insya Allah Allah akan menolong para hambanya yang bertawakal ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sakit yang fisik ataupun psikologis, itu sakit yang dia memang ada unsur takdir kauni. Yang gangguan jin juga ada takdir kauni, tetapi tadi lebih cenderung kepada model perang begitu ya. Adapun sakit fisik begini Bapak Ibu, namanya orang sakit itu kan takdir Allah, betul nggih? Nah, ketika seseorang sudah berdoa minta kesembuhan, apakah mesti Allah berikan ijabah berupa sembuh? Apakah ada dalam bentuk yang lain? Ada dalam bentuk yang lain. Yang ini harus kita fahami. Jelas Bapak Ibu? Jadi ruqyah itu doa. Ya, doa itu secara umum, ruqyah itu secara khusus. Jadi ijabah dari doa itu tidak mesti bentuknya orang minta A dikasih A, orang minta jodoh ya dikasih jodoh di dunia ada, tapi ada yang sampai meninggal belum dikasih jodoh, bisa tidak Pak? Bisa. Nah maka di sini yang harus kita pahami, ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk-bentuk ijabah doa. Di dalam hadis yang derajatnya hasan, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW menjelaskan begini: ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Tidaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim. Ruqyah itu termasuk doa bukan Bang? Termasuk. Berarti ruqyah itu masuk ke dalam bagian hadis ini nombodan yang sedang saya bahas. Termasuk ya. Ini dalam hal konteks orang yang sakit memohon kesembuhan ya. Illa a'tahullahu biha ihda thalathin, kecuali Allah akan berikan salah satu dari 3 hal. Allah akan berikan apa? Salah satu dari 3 hal. Apa saja? Ini penting untuk kita fahami biar kita selalu husnudzon kepada Allah Ta'ala. Pertama, imma an tu'ajjala lahu ya, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu fid dunya. Bisa jadi Allah berikan apa yang dia minta disegerakan di dunia. Minta jodoh diberikan jodoh di dunia. Minta jabatan diberikan jabatan di dunia. Minta rizki, harta yang banyak diberikan di dunia segera. Minta kesembuhan diberikan di dunia. Jelas ya Pak? Dan yang lain-lainnya. Ini pertama. Yang kedua, ada ijabah bentuk yang lain. Allah mengabulkan, karena Allah pasti akan mengabulkan doa hambanya selama hamba itu tidak melakukan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Poin yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah ijabah, tetapi ijabah itu disimpan, ya, disimpan, tidak diberikan oleh Allah di dunia, tapi diberikannya di mana? Di akhirat. Minta jodoh tidak diberikan di dunia, tapi diberikannya di mana? Di akhirat. Pak, jodoh dunia kalau jodoh akhirat ayu pun di Bang.
akhirat. Loh, jodoh dunia kalau jodoh akhirat ayu pundi, Pak? Akhirat. Glowing pundi, Pak? Bidadari dunia dengan bidadari akhirat glowing pundi, Pak? Glowing akhirat dong. Bidadari akhirat orang ngentut, Pak. Bidadari dunia ngentutnya mambu nggih. Seayu apapun pasti ngentut mambu. Jadi lebih baik mana jodoh di dunia apa jodoh akhirat? Jodoh akhirat. Milih pundi, Pak? Ya loro-lorone. Tapi sangat mungkin seandainya ada bujang minta jodoh, ya dia sudah dengan khusyuk, semua adab doa dilakukan, semua dilakukan, termasuk ruqyah dilakukan dengan tata cara yang sudah dipelajari semuanya sesuai. Kok ternyata Allah belum diberikan kesembuhan juga? Nah, bisa jadi bagaimana kesembuhan itu disimpan oleh Allah. Ijabah doa tadi disimpan, diberikannya di mana? Di akhirat. Ya. Di dunia qadarullah, Allah takdirkan meninggal dalam kondisi sakit tersebut. Tidak diberikan kesembuhan di dunia, tetapi diberikan apa? Keselamatan di akhirat. Termasuk keselamatan di alam barzakh. Lebih baik mana, Pak? Orang di dunia diberikan sehat, ya, sembuh dari penyakitnya, atau di alam barzakh dijauhkan dari azab kubur. Kalau boleh milih mana, Pak? Ya loro-lorone karuan. Tapi lebih baik mana, Pak? Lebih dibutuhkan mana? Yang di alam barzakh. Nah, Allah Ta'ala itu paling faham, Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk hambanya dan mana yang paling dibutuhkan oleh hambanya. Maka tadi seandainya ada orang sakit, entah itu sakit fisik atau psikologis, berdoa kepada Allah, ya, minta kepada Allah. Sudah berdoa secara umum dan doa secara khusus dalam bentuk ruqyah. Tapi kok juga nggak sembuh-sembuh, maka bisa jadi bagaimana ijabah doa itu termasuk ijabah dari ruqyahnya, bagaimana Allah berikan di akhirat dengan dijauhkan dari azab kubur, dijauhkan dari azab neraka, selamat di akhirat. Ada gambarannya, Pak? Nah, itu. Kalau dengan bangsa jin kan beda, itu perang, ya, ada unsur peperangan, jadi bentuknya agak beda. Jadi lebih kelihatan gitu, karena lebih lebih cepat prosesnya seperti itu. Nah, ada yang ketiga, bentuk yang ketiga, wa imma an yusrafa anhu, atau wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Bisa jadi bentuk yang ketiga adalah Allah Ta'ala berikan ijabah itu dalam bentuk yang lain, itu di dunia dijauhkan dari berbagai bala, ya, dijauhkan dari berbagai bala, termasuk di alam barzakh dan di akhirat. Jadi doa itu Allah berikan dalam bentuk yang lain. Contoh misalnya, ada orang kena sakit gagal ginjal, minta terus kepada Allah agar disembuhkan, tapi tidak Allah berikan kesembuhan, ya, sampai meninggal. Tapi ada momen, Pak, ada momen di mana ketika orang tersebut yang sakit ini naik kendaraan umum, ya, naik bis misalnya, bis itu nyemplung jurang, banyak yang meninggal, banyak yang luka parah. Ternyata orang ini yang gagal ginjal malah selamat dan hanya luka-luka ringan. Subhanallah, ya, bisa jadi itu adalah ijabah doa yang selama ini dia minta kepada Allah. Bisa jadi itu adalah, ya, ijabah dari ruqyah yang dia lakukan. Allah berikan dalam bentuk yang lain, sehingga yang harusnya dia meninggal saat itu masih Allah berikan usia yang lebih panjang, sekalipun mungkin belum sempurna karena ada penyakit yang belum Allah sembuhkan saat itu, tapi diberikan, ya, usia yang lebih panjang, dijauhkan dari
bahaya yang seharusnya dia meninggal saat itu. Nah, jadi bentuknya bagaimana Pak? Bentuknya banyak. Ijabah doa itu bentuknya ada berapa Pak? Ada 3. Bisa disegerakan di dunia. Kedua, bisa di Allah simpan di mana? Di akhirat. Dan yang ketiga bagaimana? Bisa jadi Allah jauhkan dari bencana yang seharusnya dia kena. Banyak kejadian ya, ada orang minta sesuatu tapi Allah tidak berikan itu. Ternyata Allah berikan dalam bentuk dia selamat dari sebuah kecelakaan maut. Yang lain meninggal, dia selamat. Bisa jadi itu adalah ijabah dari doa yang selama ini dia panjatkan. Nah, dan itu yang terbaik bagi dia. Allah yang maha tahu apa yang terbaik untuk hamba tersebut. Ada gambaran nih Pak. Jadi ruqyah itu bisa untuk segala penyakit fisik, psikologis ataupun gangguan jin. Cuman kalau untuk gangguan jin itu reaksinya lebih lebih nyata, lebih cepat, karena itu ada unsur peperangan antara hak dengan batil. Adapun yang fisik atau psikologis nanti ada unsur takdir Allah atau ijabah doa yang memang tidak harus dalam wujud dia minta A diberikan A, minta sembuh diberikan sembuh, tidak harus seperti itu. Jelas sih Bapak Ibu. Jadi ketika ada seseorang sakit fisik kemudian diruqyah terus kok nggak sembuh-sembuh, apakah berarti ruqyah itu tidak bisa untuk fisik? Bukan. Maka jawabannya bagaimana? Salah satu dari mana? 3 kemungkinan tadi. Ada gambarannya Pak? Ya. Nah yang terakhir, ini ada catatan. Seringkali seorang pasien mengalami komplikasi dari 3 faktor di atas. Maksudnya fisik iya, psikologis iya, gangguan jin iya. Ya. Dan memang itulah yang banyak terjadi. Ada orang pertama sakit fisik karena mungkin ngapunten pola makan yang kurang sehat, sering mengkonsumsi obat minum-minuman berenergi ya, sing men beger nggih Pak, kan banyak nih ya, minum-minuman soda segala macam rutin, dan kurang minum air putih, terus senang begadang minumnya kayak kue, jarang minum air putih. Nah akhirnya bagaimana Pak? Yang rusak mananya? Ginjalnya rusak. Akhirnya lama nggak sembuh-sembuh ya, akhirnya sudah habis banyak biaya. Kepikiran, aduh kok aku ya kudune biaya nggo bocah sekolah malah mlebu nggo pengobatan. Ya mungkin sudah ada yang di cover BPJS misalnya ya. Tapi namanya orang sakit kan butuh wirawiri ngalor ngidul juga biaya banyak untuk perawatan gitu. Nah kepikiran akhirnya depresi, emosinya tidak stabil, sering ngalamun. Dia merasa bersalah, apalagi jika seorang ayah, aku kok kondisinya kayak temen ya, harusnya menjadi pahlawan bagi keluarga kok malah jadi beban keluarga. Istrinya yang kerepotan, anaknya yang akhirnya sekolahnya kurang termaksimalkan karena biaya untuk sekolah akhirnya kesedot untuk kesehatan. Dia juga nggak bisa bekerja dengan maksimal. Pikiran buatan Bang, pikiran. Awalnya sakit fisik, kemudian jadi depresi, jadi psikologis. Nah ketika itu mentalnya turun, fisiknya lemah, psikologisnya sudah kena. Nah di situ jinnya numpangi. Jelas nggih Pak? Itu yang paling sering. Ya, jadi jin itu hanya numpangi. Kalau sudah begitu, ya semuanya harus jalan. Fisiknya tetap ke dokter, ke herbal, ke medis jalan. Ya, depresinya dengan psikolog, dengan terapi harus jalan. Ruqyah juga harus jalan, masing-masing harus jalan. Jelas sih Bapak Ibu? Nah, paling terakhir
bagi seorang peruqyah hendaknya melakukan observasi dan analisa terlebih dahulu terhadap pasien sebelum melakukan proses ruqyah. Nah, ini penting. Makanya kalau di bagian itu yang di halaman ada tabel nih, yang sudah saya tulis di halaman 8 dan 9, itu ada level kelima, itu adalah menentukan atau melakukan observasi terhadap penyakit. Itu yang paling rumit. Lebih rumit dibanding melakukan ruqyahnya. Karena membedakan, oh ini depresi, ini gangguan jin, ini tipes, ini DB, itu yang rumit. Butuh jam terbang, butuh pengalaman. Kalau enggak ya bisa keliru, bisa salah analisa. Ada orang kena DB di ruqyah, ya memang bisa. Tadi kan kita jelaskan ruqyah bisa untuk penyakit fisik, tetapi ikhtiar lahirnya harus jalan dulu, ya. Jadi ketika pas DB harus segera kemana? Ke UGD, bukan ke ruqyah. Tapi nanti kalau sudah mendingan baru di ruqyah. Kalau lemesnya sudah hilang baru di ruqyah. Nah, seperti itu. Ada gambaran ya, Pak? Jadi pernah ada kejadian yang kurang tepat, ya. Orang kena DB, ya di ruqyah ya kurang berefek, seperti itu. Saat itu juga ya kurang berefek. Dan ada orang depresi di ruqyah yang mau guyu-guyu tok, begitu ya. Jadi harus ikhtiar lahirnya juga harus jalan, seperti itu ya. Mungkin sampai di sini dulu. Wonten pertanyaan apa langsung ditutup? Langsung ditutup nggih. Nah, nggih, Lampung Gasik. Nggih, wonten pertanyaan nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita selesai malam ini, kita selesai terkait dasar-dasar pembekalan sebelum ruqyah. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk kepada praktek ruqyahnya. Nanti terbagi 3, praruqyah, pelaksanaan ruqyah, dan pasca ruqyah. Dan ini semoga nanti bisa lebih fokus lagi, biar bisa betul-betul Bapak Ibu bisa memahami dengan baik untuk nanti praktek sendiri di rumah. Seperti itu nggih Bapak Ibu ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan istiqomah kepada kita semua, dan monggo kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Ngapunten atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.